Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4 yang manis. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga di hari ini kita semua selalu sehat ya. Izinkan Pak Guru memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Hidayat. Pak Guru di sini akan menjelaskan materi kelas 4 mata pelajaran IPAS. Materi yang akan kita bahas adalah perubahan wujud benda. Tetap semangat ya mengikuti pelajaran dari Pak Guru. Ayo kita simak bersama-sama. Anak-anakku sekalian, adakah yang tahu apa itu perubahan wujud benda? Iya, betul. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk benda yang berbeda. Nah, perlu anak-anakku sekalian ketahui pula, perubahan wujud benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor atau panas. Tahukah anak-anak bahwa setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walaupun tidak terlalu terlihat. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal, atau istilah lainnya yaitu deposisi. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Baik anak-anak, tadi kalian telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya akan Pak Guru jelaskan satu persatu beserta contohnya. Silakan kalian simak baik-baik ya anak-anak. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Nah, anak-anak, membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, anak-anak, berikut ini adalah beberapa contoh dari perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu air dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer. Lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas. Kalau dibiarkan menjadi dingin,
maka akan mengeras. Contoh yang ketiga yaitu gula Jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Contoh selanjutnya yaitu lilin yang dimasukkan ke dalam titik walik. Selanjutnya yaitu lilin yang dipanaskan akan mencair. Tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi jika dibiarkan di udara. Selanjutnya, jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah, anak-anak, mencair atau melebur adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas akan mencair. Contoh yang ketiga yaitu saat mati lampu, maka kamu akan memakai pencahayaan dari lilin. Maka lama-kelamaan lilin-lilin tersebut akan mencair karena dipanaskan. Contoh selanjutnya yaitu gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala akan mencair. Nah, anak-anak, jenis perubahan wujud benda yang selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah, dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu menguap pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua yaitu bensin yang dibiarkan di tempat terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh yang ketiga yaitu air direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan menjadi gas. Selanjutnya yaitu saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang menjadi gas. Baik anak-anak, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas. Maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Bisa kalian lihat di gambar ya. Contoh selanjutnya yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di daun.
Contoh selanjutnya yaitu kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh dari perubahan bentuk wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu kapur barus yang diletakkan di dalam kamar mandi atau lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. Kemudian contoh yang kedua yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Contoh yang ketiga yaitu es kering yang diletakkan di ruangan terbuka, maka akan menyublim dan berubah menjadi gas. Selanjutnya, ada jenis perubahan wujud benda yang keenam, yaitu mengkristal. Mengkristal atau istilah lainnya deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Berikut adalah contoh dari bentuk perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Contoh yang kedua yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam. Contoh yang ketiga yaitu bunga es yang melekat di dinding freezer lemari pendingin. Baik anak-anakku, agar kalian lebih memahami lagi jenis-jenis perubahan wujud benda yang ada, yuk kita sama-sama cermati bagan segitiga perubahan wujud benda berikut ini. Nah, seperti yang telah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Anak-anak, peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut dengan membeku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud zat padat ke zat cair disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud cair ke gas disebut menguap. Dan sebaliknya, peristiwa perubahan wujud gas ke cair disebut mengembun. Lalu, perubahan wujud gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Mudah kan? Anak-anak, tadi kalian telah belajar sehingga dapat mengetahui dan memahami apa saja macam-macam atau jenis-jenis perubahan wujud benda dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor
pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Selanjutnya, pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya, peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan saat zat melepaskan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud yang disertai dengan pelepasan kalor adalah peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Baik anak-anak, cukup sekian pembahasan materi dari Pak Guru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Bila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan, Pak Guru mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.